Dibisiki Bapak Gembala, boleh buka masker katanya. Memang kalau bicara terlalu lama pakai masker itu rasanya pengap ya saudara. Tapi karena situasi, kondisi, kita semuanya bersyukur ya. Sudah kita melampaui saat-saat yang sangat genting ya, sangat menegangkan. Masa-masa di mana COVID 2 tahun kita alami, ada yang kena, ada yang tidak, ya, ada yang sudah dipanggil Tuhan, itu semua dalam rancangan dan pimpinannya Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kita akan langsung belajar firman Tuhan. Tadi dikatakan pujian terakhir, langit tidak selalu biru, ya, jalan tidak selalu rata. Tetapi Tuhan selalu menolong tepat saat kita membutuhkan. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik saudara. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Ya saudara, kita bersyukur malah pagi hari ini boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya, pada Bapak Gembala. Kita belajar sama-sama firman Tuhan yang saya kasih judul mengapa bertengkar. Saudara, istilah ini, kata ini mengapa bertengkar itu dialami setiap semua orang. Dari anak-anak ya sampai dari yang terkecil sampai anak-anak sampai remaja, kaum muda, ibu bapak, lansia semua pernah mengalami bertengkar. Karena kita manusia yang berdosa, naturnya itu kita itu berdosa. Jadi bagaimana pasti kalau ada perselisihan, ada bentiknya sedikit pasti namanya manusia daging ya. Langsung kita naik pitam ya. Itu apalagi kalau kita tersinggung ya. Nah, saudara, kita mau belajar. Kenapa anak-anak Tuhan kok masih ada yang suka bertengkar, saudara? Kehidupan sehari-hari yang kita warnai ya, pertengkaran seringkali kita sebagai umat manusia yang dialami setiap orang ya. Kenapa? Karena seseorang itu mempertahankan pandangannya sendiri, pendapatnya sendiri ya. Jadi kasihnya itu kalau sudah bertengkar agak-agak kurang ya saudara. Belum sempurna ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kenapa kok harus terjadi pertengkaran? Di dalam perjanjian lama kita melihat ketika Israel pecah, Salomo meninggal ya. Terus Salomo meninggal, kerajaan Israel pecah terbagi 2 ya saudara. Waktu itu Yerobeam itu ada di Mesir ya. Dan Raja Salomo dia memberikan kerajaannya kepada anaknya Rehabeam ya. Kemudian datanglah Yerobeam dari Mesir pergi ya. Untuk apa saudara? Untuk mempertahankan, ingin merebut kekuasaannya, ingin sekali dia bertakhta, tidak mau dia itu taktanya itu akan diberikan kepada Rehabeam. Ya saudara, pecahnya kerajaan itu karena apa? Perbuatan takhta. Ya. Bagaimana seseorang kepingin merebut takhta dalam hidupnya itu dibelani mati ya, dibelani bertengkar, dibelani eker-ekeran supaya dia naik takhta, saudara. Saudara, sumber pertengkaran yang terjadi di dalam sehari-hari itu adalah karena pusat dari diri kita sendiri ya, pusat diri kita self-center. Bagaimana diri kita sendiri itu keakuan kita, egosentris kita itu ingin menang sendiri saudara. Jadi terjadinya pertengkaran itu seperti itu. Bagaimana kita mementingkan diri kita sendiri.
Jadi yang menjadi tolak ukur pertengkaran itu adalah setiap orang di dalam aspek hidupnya sendiri itu mementingkan diri sendiri, mempertahankan pendapatnya sendiri. Jadi saudara, kalau kita melihat satu peribahasa mengatakan katak dalam tempurung, ya, katak dalam tempurung itu kan lingkupnya sempit, saudara. Jadi dia itu lingkupnya hanya di dalam tempurung aja, dia nggak bisa kemana-mana. Padahal katak itu harusnya dia bebas bergerak, lompat sana, lompat kiri, ya. Kotak itu adalah jenis binatang amfibi, bisa di darat, bisa di air, ya. Jadi katak ini kalau di dalam tempurung nggak bisa ngapain-ngapain, cuma kawak, ya. Arti peribahasa ini mengatakan bahwa orang yang wawasannya tidak terlalu luas, sempit, ya saudara. Orang yang sempit wawasannya, dia selalu tidak tahu situasi di sekitarnya. Ya, dia tidak tahu hanya tempatnya mereka berada itu yang benar. Padahal di luar sana, saudara, di luar sana itu ada hal-hal yang positif dari seseorang, dari saudara kita, dari teman kita. Jadi kalau kita di dalam lingkup kita sendiri, kita mau egonya kita sendiri, ya, kita tidak bisa melihat hal-hal positif dari saudara-saudara kita, saudara. Jadi di sini kata di dalam tempurung ini misteri dalam hidup yang dianggap hanya terbatas di dalam satu tempurung saja. Kita melihat bagaimana pertengkaran yang kita alami seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi pertengkaran yang dapat terjadi apabila kita mau membangun karakter diri sebagai sebagai umat yang menjadi tebusan Kristus. Karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Ya. Jadi kalau orang sudah ditebus darah Kristus, hidupnya itu harus berubah. Ya. Tuhan berkarya dalam hidupnya. Penebusan di atas kayu salib itu dibayar lunas oleh Tuhan. Ya. Jadi keegosan kita, mementingkan diri kita, membenarkan diri kita, itu sangat-sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita dipenuhi dengan hidup egosentris, kita dipenuhi dengan mementingkan diri sendiri. Bahkan kita mencari orang lain untuk membela kita, ya. Kadang-kadang orang bertengkar, iya toh, kan itu aku kan sudah benar, itu loh yang salah. Nah, mulai ya saudara, mulai kita itu mementingkan diri kita sendiri. Jadi cari bolo, ya. Jadi kita harus hidup betul-betul, mari hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang sesuai dengan karakter yang dibukan oleh darah Kristus. Ada seorang psikolog dari Austria, dia katakan begini. Manusia ingin menjadi yang terbesar. Ya, manusia menjadi yang terbesar. Menjadikan dirinya pusat. Manusia ingin berkuasa melebihi orang yang di sekitarnya. Jadi manusia keegoisan, keakuannya itu karena merasa berdosa. Orang berdosa itu sudah dari sononya, dari Adam dan Hawa. Saudara, kita semua berdosa. Tidak mau dikalahkan dengan orang lain. Inginnya terbesar, inginnya aku yang terbaik, yang terbenar, yang ini loh aku. Hargaono aku, ya. Hargaono pendapatku. Nah, itu ya saudara. Jadi kadang-kadang di sini Alfred Adler ini psikolog dari Australia ini mengatakan kadang-kadang kabur antara yang dikatakan bahwa kebenaran dan membenarkan diri, ya. Jadi belum tentu benar, tapi kadang-kadang kita membenarkan diri, ya. Keadilan dan keegoisan diri. Nah, kadang-kadang kita merasa pendapat kita itu benar, belum tentu saudara, ya. Belum tentu di hadapan orang lain kita itu benar, ya. Kadangkala tindakan kasih, ya. Tindakan kasih atau mengasihi diri sendiri, ya. Orang yang merasa dirinya benar, orang yang dirinya benar kadang-kadang mengasihi diri sendiri, ya. Bukan mengasihi orang lain. Coba kalau kita bertengkar, ya. Sudah ya,
kalau kita bertengkar emosi naik ya. Naik pitam. Gitu ya. Jadi ketika gitu kita kadang enggak mau mendengarkan orang lain. Teman kita yang sebetulnya mau dia kasih alasan kenapa begini loh begini. Tapi karena dia sudah tueng-tueng naik pitam sudah ya saudara. Saya di rumah itu dengan cucu-cucu ya. Ada yang kelas 4, kelas 2, TKB. Ada yang umur 8 bulan. Ada yang umur 4 bulan. Saudara, tapi kadang-kadang kumpul, kadang-kadang mereka punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau mereka bertengkar itu sebetulnya sepele anak-anak itu saudara. Jadi sepelenya begini. Saya Mbak Pak Dar itu kan di rumah ya saudara. Jadi kami sayang kepada cucu-cucu ya. Nah cucu itu ngerti sayangnya itu yang mana dia ngalem ya. Jadi kalau secara secara jumlah ya saudara. Penilaian itu Pak Dar itu lebih disayang loh saudara dari cucu-cucu. Padahal dia opah ya, dia kong ya, saya uti. Tapi dia kenapa disayang? Mereka berebut saudara, mereka berebut dari hal kadang-kadang main, kadang-kadang bikin susu, ya, kadang-kadang mandi, kadang BAB itu milih Pak Dar. Kamu gantian katakan dia. Loh, kamu yang dipilih loh, orang dipilihan itu pasti disayang sama cucu-cucu saya bilang gitu. Nah, kalau kamu sudah pilih ya sudah ya, tapi kadang-kadang saya enggak sama Uti aja ya. Jadi jangan akung terus sama Uti, saya bilang gitu ya. Tapi pertengkaran mereka itu kadang-kadang sepele saudara. Hal-hal yang sepele mereka membuat mereka kenapa? Ingin dilayani, ingin rebutan saudara. Jadi rebutan. Mainan kadang-kadang rebutan, kadang-kadang di pangku ingin rebutan ya. Jadi seperti itu. Pertengkaran kecil ya. Ya, jadi saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan kita belajar langsung buka di dalam Markus 9 ayat 23 dan 34. Markus 9 ayat 33 dan 34. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, kita tahu ya, murid-murid Tuhan Yesus itu mereka tahu apa yang dia lakukan. Ya, di saat Tuhan Yesus mempertanyakan apa yang kamu perbincangkan, ya, harusnya dia berfokus kepada Tuhan. Tapi dia mempertengkarkan apa? Siapa yang terbesar? Siapa yang paling besar di antara Yakobus, Yohanes, Andreas, Petrus, Filipus, Bartolomeus, semua mereka bertengkar, saudara. Dan pertengkaran ini sebetulnya yang terjadi, yang dialami para murid karena dia tidak peka, tidak berempati kepada maksud Tuhan. Ya, maksud Tuhan itu sebetulnya Tuhan Yesus itu ingin, ya saudara, dia ingin dalam fenomena itu dia mengerti, tersentuh bagaimana Tuhan itu akan menderita di dalam kematian, di dalam penyalipan, ya saudara. Dia ingin memberikan kepada murid-muridnya, ya. Tuhan ingin menyaksikan bagaimana penderitaan Tuhan itu nanti, ya, untuk menebus. Jadi menyaksikan bagaimana Tuhan itu nanti di atas kayu salib, ya, penderitaan yang tragis. Tapi di sini saudara, apa yang dipikirkan, ya, apa diberikan, padahal Tuhan Mesias dia itu mau ngerti murid-muridnya itu bahwa
penderitaan dan kematiannya itu untuk menebus dosa umat manusia. Ya. Tapi perpikirannya di dalam pikiran murid-muridnya ya di Mesias itu dia akan menjadi Mesias yang berkuasa ya. Berkuasa ya karena kelak nanti Mesias akan memperoleh kekuasaan, akan memperoleh kemuliaan dari Allah. Itu ya. Jadi kan dia tidak mau berempati, dia tidak mau apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan tuh mau memberikan sesuatu ya. Jadi saudara, murid-muridnya itu bagaimana ya? Kalau nanti kita itu di sana, Tuhan Mesias itu kan akan memberikan tempat, memperoleh kekuasaan dan memperoleh kemuliaan dari Bapa ya. Saudara, cerita ini seperti seorang keluarga, seorang orang tua mereka yang akan meninggal ya. Jadi orang tua yang akan meninggal itu anak-anaknya kan ingin memperebutkan warisannya ya. Jadi sebetulnya fokusnya harus merawat dulu ya toh. Kalau orang tua sudah sakit-sakitan, orang tua sudah enggak berdaya, mereka tuh harus merawat dengan sabar, kasih sayang, penuh kasih. Makanya tidak heran kalau orang tua senang ada anaknya 7, tapi ada satu anak yang dia menempati di dalam hatinya. Kenapa? Karena anak ini tahu, ya saudara, anak ini tahu, ngerti apa yang menjadi hatinya orang tua. Ya. Jadi yang lain mungkin pikir warisan, wah orang tua aku kaya nanti pasti aku dapat ini, aku dapat sekian, saudara. Itu ya. Di Solo ini, Keraton Solo ini kan dipimpin oleh Paku Buwono ke-13. Jadi ada 2 istri dan 37 selir, saudara. Nah, dari anaknya selir-selir ini ada 2 yang ingin menguasai sekarang ini. Dia memperebutkan apa, saudara? Ingin memperebutkan takhta pertama. Kedua warisan, ya. Jadi warisan kota Solo itu dia akan menghai, ya. Jadi ingin menguasai, ya. Jadi sampai mereka berdua memimpin, saudara. Bagaimana mereka bertengkar? Pasti nanti salah satu akan memimpin. Jadi tidak 2, ya. Jadi Keraton Solo ini genting-gentingnya untuk memperebutkan takhta dan warisan, ya. Sampai masuk viral ke media, ya, saudara. Nah, kemudian saudara, kecenderungan tamak seseorang, ya, kecenderungan tamak seseorang menjadi besar itu lebih menjadi namanya defensive offensive. Nah, defensive offensive. Nah, saya tuh buka kamus, buka di itu apa ya istilah ini defensif dan offensif ini. Ternyata defensif offensif itu adalah sikap yang cenderung berupaya membela, mempertahankan diri dalam berelasi dengan sesamanya. Jadi sikap defensif dan offensif ini orang pasti dia akan membela mati-matian, ya, mempertahankan pendapatnya di antara relasi teman-temannya, ya, tidak mau, ya, dikalahkan, ya. Bagaimana kita anak-anak Tuhan biasanya kalau sudah dia mengalami defensif offensif ini dia akan menjadi sensitif, saudara, ya. Orang yang sensitif itu cepat tersinggung, ya. Cepat dia itu merasa, wah, kamu nggak senang be aku ya. Padahal dia mungkin satu orang yang tidak mereka tidak setuju, mereka tidak sesuai dengan pendapatnya pertengkaran. Tapi dia cari bolo tadi, ya saudara. Jadi dia juga merasa, wah kamu juga tidak senang dengan aku, saudara. Jadi kita melihat, ya, hubungan misalnya suami istri, ya. Suami istri yang sudah disatukan, kita anak-anak Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus, ya, menjaga
keharmonisan dalam keluarga. Mungkin salah pendapat, mungkin salah pengertian ya. Hal sepele jadi besar ya. Kadang suami istri seperti itu saudara ya. Saya sama Pak Dar kadang-kadang seperti hal sepele. Terus saya kadang ya, maaf loh ya. Wes sing waras ngalah, sing waras. Saya bilang gitu. Sing waras ngalah. Bukan saya ngelek-ngelek Pak Dar kamu rodok gak waras ya. Saya bilang sendiri wes sing waras ngalah. Tapi sekarang tak lihat-lihat nanti kok gak enak kata-katanya tak ubah. Wes sing rohani ngalah, sing rohani. Saya bilang gitu. Jadi kadang-kadang suami istri itu seperti itu. Hal sepele, hal terkecil jadi besar. Hal keuangan, hal mendidik anak ya. Hal tentang menyajikan makanan itu loh. Kadang-kadang ini sudah jadi pertengkaran ya. Saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan darah Kristus tadi, orang yang tadi dikatakan detensif dan otensif itu tidak perlu membela diri sendiri. Dia tidak perlu penjelasan saudara. Dia itu tidak perlu penjelasan, aku itu sudah merasa benar ya. Jadi dia sekitarnya kalau ada orang yang mau memanfaatkan mereka, mengasih tahu mereka itu kadang-kadang dia sensitif. Alah, nggak perlu mau kasih tahu, aku wis ngerti kok. Nah, ya, kadang-kadang seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar ya. Kalau kita mungkin ada pertengkaran di antara keluarga, saudara keluarga kandung, saudara seiman ya. Karena besi menajamkan besi ya. Semakin kita dekat, semakin ada gesekan saudara, ya toh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya. Jadi manusia menajamkan sesamanya. Kalau sudah bertengkar itu sebetulnya kita diasah loh saudara, kita diasah kesabaran kita, ya, emosi kita diasah, ya. Tapi itulah kalau kita kenapa tidak yang jauh saudara, kita pertengkaran itu tidak orang yang jauh. Misalnya saya punya saudara beberapa di Solo, enggak mungkin saya akan bertengkar. Saya bertengkar mesti dengan keluarga saya, dengan mungkin mantu, mungkin anak, beda pendapat, mungkin suami, itu ya saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ini loh, kita komunitas di gereja ini ya juga banyak hal yang kita alami ya. Gesekan itu mesti ada ya. Tapi kita yang sudah ditebus darah kita mau apa ya, ini contoh ya. Kita sebetulnya kita sudah ditebus dengan darah Kristus, dengan darah yang lunas mahal tadi. Pola sikap detensif dan otensif ini tidak kita kembangkan ya. Jadi kita harus tahu, oh iya aku sudah menjadi milik Kristus. Jadi pengalaman masa lalu yang pahit itu tidak akan membongkar pikiran kita, membongkar hidup kita, ya. Jadi kita tidak boleh mengembangkan masa lalu. Kadang-kadang ada ya saudara, kalau sudah bertengkar, biasanya ngotek-otek masa lalu, ya. Ini saya berbicara dengan suami, ya. Kadang masa lalu. Nah, dulu kamu kan seneng be aku, iya toh. Kamu nembung loh, kamu nembung. Kamu datang lamar ke orang tuaku ya. Dulu saya pernah gini, pulangkan saja pada ayah ibuku. Nah, karena apa? Kadang-kadang hal kecil kok mentok ya gak bisa. Duh, wis aku tak mulih wis ning orang tuaku. Terus tak cabut lagi omongan saya saudara. Oh aku jadi milik Kristus, gak boleh aku ngomong seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak kita ya, anak kita yang sudah punya anak berkeluarga, kalau mereka laporan, biasanya anak dengan mantu itu kan kadang suami istri kan cocok. Nanti kalau anaknya laporan saudara ke orang tua, jangan dibumboni saudara. Kalau dibumboni nanti akhirnya jadi bertengkar. Kalau sudah bertengkar nanti pisah saudara. Jadi saya juga belajar begini, saya melihat itu pilih-pilihanmu sendiri ya. Itu kamu yang milih seneng bukan dijodohno papa mama lo ya. Makanya kamu harus siap ada hal yang kecil
yang bertengkar, yang tidak paham, tidak sepaham, tidak sependapat, kamu harus selesaikan. Berdoa. Saya ajari anak-anak gitu, berdoa. Masuk kamar. Tuhan jamah, ya. Kalau kamu sudah milik Tuhan, Tuhan jamah. Di Yesaya katakan hati yang keras seperti batu. Ya, kalau nggak salah Yesaya 37:27 ya, nanti dibuka di rumah. Hati yang seperti batu Tuhan ubahkan menjadi seperti daging. Ya. Jadi kadang-kalanya kita kan nggak ngerti ya saudara. Punya jodoh, punya mantu, kita nggak ngerti ya. Katanya almarhum Bapak Pendeta John Swi katakan seperti lotre. Ya, jadi seperti lotre kita itu punya suami, punya istri seperti lotre. Mantu ya juga gitu saudara. Jadi nggak boleh kita terus dibumbon-bumboni. Biasanya orang yang ketiga itu bumbon-bumboni akhirnya jadi luas, akhirnya bercerai ya saudara. Itu tidak boleh terjadi kita anak-anak Tuhan saudara. Jadi karya penebusan Kristus itu yang mengubahkan ya. Tuhan Yesus yang mendamaikan, karya penebusan Kristus mendamaikan kita, diri kita dengan Allah Bapa dan diri kita dengan diri kita sendiri ya, dengan masa lalu kita. Ya, kita tahu ya, kita sudah ditebus darah Kristus. Mendamaikan antara kita dengan Allah Bapa karena kita ini orang berdosa yang sudah tidak layak di hadapan Tuhan, Saudara. Nah, pola penebusan Kristus ini pada hakikatnya memampukan kita ya saudara, kita itu menjadi pola hidup yang baru ya. Jadi kita yang hidup lama diubahkan karena darah Kristus menjadi hidup yang baru. Jangan kalau sudah hidup yang baru jangan mengembangkan pola defensif dan ofensif tadi. Otensif tadi. Kalau kita mengembangkan, kita masih hidup di dalam dunia, kita masih menang ya. Kita harus menang, jangan kita separuh daging, separuh rohani, separuh jasmani ya. Tapi kita harus menang sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kedagingan kita dominan ya, jangan seperti itu saudara. Kita baca Yakobus 3:13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, jadi siapa kamu yang berakal budi, kita harus lemah lembut. Ya, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, perbuatan kita itu penuh hikmat yang dari mana? Yang dari atas. Ya, karena sikap kita kalau masih duniawi secara, ya saudara. Kitab sikap dunia itu suka pertengkaran, sengketa ya. Duniawi seperti itu. Jadi hikmat yang dari Tuhan, yang dari atas itu yang harus kita lakukan. Kita melihat peperangan yang sampai sekarang belum selesai antara Ukraina dan Rusia, saudara. Salah satu gak mau ngalah ya. Bagaimana akan damai? Bagaimana akan bersatu? Ya, kalau salah satu negara itu nggak mau ngalah, dampaknya sampai saat ini kemana-mana ke negara-negara lain, ya saudara. Yang memikul semua kesengsaraan itu siapa? Rakyatnya, ya, anak-anak kecil. Rakyatnya semua merasakan kehancuran negara yang berperang itu, saudara. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, hidup kita harus menggunakan pola hidup kita yang baru. Yang lama yang sudah ditebus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Baru hidup di dalam Kristus. Ada amin saudara? Jangan ngantuk ya saudara. Ya, kasih pengampunan Kristus itu mendamaikan secara menyeluruh juga akan memampukan untuk mengalami perubahan paradigma. Apa sih paradigma itu? Pola pikir saudara. Jadi kalau tadi pola hidup yang baru, pola pikir kita juga harus baru. Karena pusat hidup kita harus di dalam Tuhan. Kematian Kristus itu yang mengubahkan pola hidup kita baru di dalam Tuhan. Ya, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita baca Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 1 dan 2.
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, siapa yang mendengar kemarin ada berita sepak bola Solo dan Semarang ya. Sepak bola itu karena sudah pengalaman di Malang, Kanjuran, di Jawa Tengah akhirnya tidak ada yang menonton, saudara. Sudah dianjurkan tidak ada yang nonton, tidak ada yang boleh masuk ya. Tapi namanya orang ya, orang ingin melihat sampai berjubel-jubel dia melawan aparat. Ya, sampai ada pertengkaran massa dengan aparat ya. Itu ada satu pertengkaran ya. Pertengkaran yang tidak bisa dikendalikan, emosi ya. Kadang-kadang sudah dikasih aturan tetap dilanggar ya. Kadang-kadang seperti itu. Kita di Indonesia ini berbagai macam ragam budaya, berbagai ragam agama, latar belakang yang berbeda-beda ya. Suku yang berbeda-beda. Kadang susah untuk dikasih tahu ya. Nah, kita sebagai minoritas marilah kita taat juga kepada pemerintah, taat juga kepada Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, orang akan melihat ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Siapa kita ini ya. Nah, hidup yang ada di dunia ini hanya menyebarkan luka-luka batin kepada banyak orang ya. Jadi dunia ini penuh dengan pertengkaran. Sudah dunia kacau balau ya saudara. Tidak karu-karuan, tapi kita anak Tuhan, kita jadi saksi ya. Jadi saksi, kita jadi terang di tengah-tengah orang yang dunia yang penuh dengan kotor, penuh dengan lembah hitam ini. Misi hidup yang hidup mewarnai hikmat Allah untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus ya. Jadi kalau tadi dikatakan pertengkaran itu datangnya dari hawa nafsu ya. Dari pertengkaran, dari dunia. Dikatakan Rasul Yakobus, kamu ingini sesuatu tapi kamu tidak memperoleh. Kalau kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai Tuhan karena kamu bertengkar ya. Pasti dunia itu, pertengkaran itu pasti ya. Jadi saling sogok menyogok, saling sikut menyikut, apalagi kalau di lingkup instansi ya saudara. Saya mau cerita pengalaman. Dulu sebelum saya ngajar di Pelangi Kristus, saya ngajar di Buah Hati saudara. Di TK Buah Hati di Dharma Husada. Di situ satu kelas itu paralel ya. Jadi kalau ada playgroup nanti TKB. Ada playgroup TKA, TAK, TKB. Saya dikasih TKB saudara. Paralel saya ada playgroup. Playgroup A, playgroup B saudara. Jadi ketika saya ngajar, saya sebelum ngajar siang, TKB biasa siang, saya harus bantu playgroup ya saudara. Nah dalam satu ruangan itu bisa 4 guru ya. Jadi seperti itu. Nah ini sekolah Kristen loh saudara. Dan memalukan. Saya itu tidak lupa kejadian ini ya saudara. Satu saat ada teman saya, dia pegang satu playgroup A, satu playgroup B ya. Kemudian yang playgroup A ini waktu itu terima rapot ya saudara. Karena guru playgroup A ini belum datang, guru playgroup B sudah datang ya saudara. Apa yang terjadi? Pembagian rapot itu sebetulnya memang harus guru kelasnya. Karena dia tahu perkembangan anak didiknya saudara. Nah, tapi karena belum datang, guru TKB ini, guru playgroup B ini ingin membantu. Karena orang tua murid kan selalu masuk satu persatu mengambil rapot dan menjelaskan. Nah, guru TKB ini memberikan rapotnya kepada anak yang wali kelasnya playgroup A. Saudara, guru playgroup B ini
tidak punya maksud apa-apa. Ya, sebetulnya tidak punya maksud apa-apa. Tapi karena penanggapan dari guru playgroup A, dia merasa tersinggung, saudara. Saya tidak habis pikir. Lama mengajar baru ini pertengkaran antara guru dan guru. Setelah selesai orang tua murid pulang, apa yang terjadi? Mereka bertengkar sampai tuding-menuding. Ya sudah anak Tuhan, guru sekolah Kristen, gurunya Kristen, sekolah Kristen, muridnya banyak yang Kristen, tapi bertengkar. Saudara, kalau saya melihat, dipisah itu nggak bisa, ya. Bukan gelut dulu, saudara. Mereka bertengkar secara mulut dengan mulut, ya. Jadi mereka yang memberikan rapotnya tadi, playgroup A, dia tuding-tuding. Playgroup A, tuding-tuding ke playgroup B. Itu bukan hakmu, katanya. Itu hak saya. Kenapa mbok kasihkan? Ya, saya ini kan membantu. Lah, bukan membantu itu namanya. Wah, ramai, saudara. Pada akhirnya nggak bisa dipisah, ya. Sudah, yang punya sekolah juga nggak ada. Terus akhirnya yang satu ini yang ngalah, saudara. Yang satu ngalah, dia keluar, ya saudara. Sudah selesai dan akhir dari cerita ini, saudara, yang salah satu dari playgroup A ini akhirnya dia keluar dari sekolah, ya. Dia tidak tahan, ya. Sayang sekali, ini sudah anak Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, sudah belajar setiap hari firman Tuhan. Dan ketika saya ngajar itu setiap bulan itu ada persekutuan doa. Salah satunya sering melihat guru besar di Petra itu, Sahitapi, ya. Sahitapi. Dan pendeta-pendeta yang terkenal itu dipanggil untuk memberikan khotbah guru-guru ini. Biar ada rasa kesehatian, kerukunan, tidak sikut menyikut, ya. Kalau ada sidak, ya, kepala sekolah masuk itu, ya saudara, ini sudah anak Tuhan loh. Saya itu mengalami melihat mata saya sendiri. Ruangan itu kan, meja itu kan harusnya sudah beres rapi. Sebelah saya ini TKA, teman saya ini saya TKB. Saya kaget. Meja mereka tuh berantakan, dimasukkan di laci saya. Lah, saya kok bisa orang ini, ya? Kok bisa, ya? Ya, ini namanya egosentris, pusat diri sendiri yang masih tidak bisa diubahkan. Kan harusnya masukkan lacinya sendiri, ya. Dimasukkan laci saya, saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita baca dulu Markus tadi, Markus 9 ayat 35, tadi 33 dan 34, ya. Ya, 35 itu sambungannya. Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi ini katakan Tuhan Yesus. Karena dia kan berebut kekuasaan, siapa yang terbesar, siapa yang dahulu, siapa yang paling besar di antara murid yang terkenal, ya. Siapa yang nanti diangkat duduk di takhta bersama Tuhan. Mereka bertengkar, saudara. Lah, kita juga anak-anak Tuhan sering kali seperti itu. Pengalaman seperti itu. Tapi Tuhan katakan siapa yang terbesar itu yang mau melayani. Saudara, lihat Bapak Gembala kita. Kalau pagi itu kadang-kadang dia menyeberangkan jalan. Dia mau melayani, ya. Jarang loh pendeta itu mau menyeberangkan jalan, ya saudara. Biasanya kalau sudah mulai ya duduk manis, ya di depan, wong aku pendeta kok. Tapi kita bersyukur punya gembala yang rendah hati. Ya. Ini yang dibutuhkan Tuhan. Rendah hati itu mau melayani. Kita anak-anak Tuhan, maukah kita melayani sesama kita? Saling membantu, saling memperhatikan. Mungkin saudara kita ada yang kurang. Kita kasih salam tempel. Mungkin saudara kita kurang, gak ada punya sesuatu, kasih, ya. Ya itu satu talenta loh saudara, orang yang memberi itu. Kadang-kadang kalau orang duit enak kamu tak kayak terus, kowe gak tau kayak aku. Nah, saudara seperti itu. Tapi kita belajar dari firman Allah yang hidup ini, kita belajar melayani. Ya.
Di sini sudah ada pos-pos pelayanan tim musik, tamborin, song leader singer. Terima tamu kolektan, ya. Song system, LCD, guru-guru sekolah minggu, pengurus kaum muda, ya. Pelayan-pelayan yang lain mungkin. Mari kita yang mungkin tidak ambil bagian ini, kita juga melayani sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang terbaik untuk Tuhan. Coba melayani senyum itu melayani enggak? Saudara datang terus ketemu pada, aku dulu gak kenal BDE kok. Sudi aku ngejak guyu katanya. Lah kita loh saudara melayani, Bu ayo bu tak gandeng bu. Nah gandeng masuk gereja, ayo bu tak seberang no. Itu sudah melayani saudara. Jadi melayani itu banyak hal. Tuhan katakan siapa yang terbesar dia harus suka melayani. Amin saudara. Ya. Jadi siapa yang saling mengasihi dipanggil untuk mendahului memberikan penghargaan kepada sesamanya. Ya. Persengketaan atau peperangan ya itu biasanya selalu dengan hal-hal yang duniawi ya. Apabila manusia dikuasai oleh kuasa dunia, mereka akan hidup dalam persengketaan, peperangan, tidak punya kasih, tidak punya belas kasihan. Kita memang orang dunia, kita masih hidup dunia, kita tetapi harus hidup di dalam pola hidup dalam Kristus ya. Saudara, kita harus mengasihi saudara kita. Sebaliknya kalau setiap manusia bersedia untuk dikuasai Roh Kudus, mereka akan hidup dalam penghargaan dan pendamaian dengan sesamanya ya. Dunia ini penuh dengan kekotoran ya, butuh juru selamat yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi tema tadi mengapa kok bertengkar ya. Jawabannya ya seperti gini, karena kita memang hidup di dunia ini sudah yang menjadi tebusan Kristus, sudah ditebus dengan darah Kristus. Tapi kadang-kadang kita sudah beriman percaya Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang hal-hal duniawi itu masih mendominan kita. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai ya, yang dulu self-center, keegoian kita, keakuan kita, menguasai kita ya. Mungkin musuh kita menguasai kita, sehingga kita enggan untuk bertemu. Saudara, saya punya cerita sedikit. Dulu saya tinggal di Ketegan ya saudara. Saya itu punya teman ya, akrab sekali kayak saudara, teman gereja, ya tetangga. Kadang dia pergi, anaknya dititipkan saya. Orang gereja sini ya saudara, saya pergi, saya titip anaknya. Ya, anak saya titipkan. Jadi saling membutuhkan, saling membantu lah. Satu saat namanya manusia bentik saudara. Bentik Siti aja wis kayak saudara. Gara-gara anak saudara. Saya itu rasanya, kok kamu tuh sudah tak tolong, kok kamu gini. Nah, anak Tuhan yang hidupnya sudah ada Roh Kristus, Roh Kudus. Dia akan diusik. Dia tidak akan tahan dalam hidup pertengkaran, persengketaan. Nah, di belakang rumahnya kan berhadapan-hadapan ya. Di belakang itu ada jalan, ada barongan saudara. Saya itu berpikir orang ini biasanya kan lewat sini, coba aku tak lewat sana ya. Supaya aku gak ketemu, kalau ketemu kan gak enak. Saudara, Tuhan tuh gak mau loh ya, kita sudah ada Tuhan milik Kristus. Satu saat kalau namanya kita sudah ada Tuhan gak boleh bertengkar. Biasanya saya lewat sana, orang ini selewat sini saudara. Lah, tahu-tahu podo lewati, saya lewat sini. Loh, kamu kok lewat sini? Masuk apa janjian? Berus mak gabrus saudara. Mak gabrus itu saya gini, gak tahan. Loh, Pak dari mana? Loh, biasanya berhari-hari gak ngomong, gak nitipno anak, gak kumpul. Lah, satu saat Roh Kudus itu berbicara, saya itu kok nyapa duluan. Loh, aku kok nyapa duluan ya? Padahal kita itu jotaan, bahasa anak-anak itu jotaan, siwaan. Loh, aku tuh kok wis nyopo duluan. Lah, baru sadar, iya ya. Kita itu enggak boleh, sudah ditebus darah Kristus, bukan kita yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Jangan lagi ada pertengkaran, jangan ada perselisihan. Tuhan mau hidup kita ada damai. Hikmat yang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera. Ayat terakhir.
Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan bijak dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, ini ya saudara. Jadi hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan itu pertama murni, tidak rekayasa ya. Tidak campuran, karena itu dari Tuhan. Jadi orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus, karya penebusan darah itu merubah pola hidup kita, paradigma kita itu diubahkan semuanya oleh Tuhan. Ada amin saudara? Jadi kalau saudara, saya juga bicara dengan diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, mungkin saudara kita seiman, mungkin saudara kita sekandung, mungkin keluarga kita. Mari kita yang rohani Tadi saya kan katakan sing waras, saya diubah ya. Yang rohani lebih dulu mendahului, mari kita nyapa dulu, ngajak ngomong dulu, damai dulu. Karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Hikmat yang dari Tuhan merubah hidup kita. Pola hidup kita yang lama menjadi pola hidup yang baru. Amin saudara. Mari kita pujikan satu pujian, kita bangkit berdiri, kita pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Waktu selanjutnya kembali saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan memulihkan, menyembuhkan, melembutkan hati yang keras. Damai, sukacita, surgawi melimpah. Kasih penuh pengampunan melimpah, turun. Setiap pikiran hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang dengan sukacita, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, menikmati pelindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi, menjawab doa kami lebih sempurna. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.